Dengan cara apa? Masukkan ke dalam api. Ini kata-kata fatana yang bermaksud apa? Cobaan atau mengetes atau menguji. Bisa dipahami kan? Ya. Kemudian dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang membawakan kata fitnah dengan arti di atas, dengan arti cobaan, ujian, mengetes. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Surat Al-Baqarah ayat 102. Coba perhatikan kata-kata, kita ambil kata asal kata bahasa Arabnya apa fitnah itu? Fatana. Coba perhatikan dalam ayat ini. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Saya memotong-motong ayat ini yang kita ambil adalah kata-kata fitnahnya saja. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Saudara-saudara, dalam ayat yang kedua terpanjang dalam surah Al-Baqarah. Ini ayat yang kedua. Yang pertama ayat apa yang terpanjang? Ayat Dain. Lembaran terakhir di surah Al-Baqarah itu sebelum ayat apa? Yang amanah Rasul itu. Ada satu lembar itu sebelum halaman yang amanah Rasul itu. Nah, itu ayat Dain itu. Satu lembar itu satu ayat. Ini ayat yang kita ingin masuk, yang kita angkat ini adalah ayat yang kedua terpanjang. Ayat tentang sihir. Di mana Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang beriman, kaum muslimin, dan orang-orang manusia dengan dua malaikat. Malaikat ini sebelum mengajarkan ilmu ini, dia menyatakan, mengabarkan bahwasanya innama nahnu fitnatun. Fitnatun ini apa? Itu yang kita bahas. Fitnah. Yang artinya apa? Cobaan. Cobaan ujian bagi kamu. Kalau seandainya kamu lolos dari ujian ini, tidak mau mempelajari apa yang saya ajarkan, maka, dan juga intinya bahwasanya mempelajari apa yang saya ajarkan ini adalah merupakan kekufuran. Fala takfur. Ini hanya cobaan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sediakan untuk menguji keimanan kalian. Apakah benar-benar kalian beriman? Maka jangan pelajari. Kalau kalian sempat mempelajarinya, sekalipun kami mengajarinya, kalian akan kufur. Jadi kata-kata fitnah di sini artinya apa, saudara-saudara? Ujian, cobaan. Kemudian ayat yang kedua, ayat yang kedua juga berarti fitnah, yang berarti cobaan. Wa fatannaka futuna. Pernah dengar ayat ini? Ini dalam surat Thaha ayat 40. Wa fatannaka. Fatannaka futuna. Juga kata-kata fatana, asal kata tadi. Dan kami telah mencobamu, mengujimu. Futu dengan beberapa cobaan. Futuna dengan beberapa cobaan. Kemudian ayat yang selanjutnya yang juga berarti itu dalam Al-Quran, innama amwalukum, sebelumnya adalah ahasiban nasu an yatraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mereka tidak dicoba, tidak diuji. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengungkapkan, mengakui mereka beriman, lalu mereka tidak diuji, tidak dicoba? Nah, ini kata-kata yuftanun. Kemudian juga innama amwalukum wa auladukum. Innama amwalukum wa auladukum. Apa artinya? Sungguhnya harta-hartamu. Wa auladukum. Apa kata Allah? Fitnah. Ini fitnah berarti apa? Cobaan dan ujian. Jangan bangga dulu punya anak banyak. Tapi tidak juga, saya takut punya anak banyak, karena anaknya fitnah. Akhirnya dia KB, keluarga besar ya. Keluarga besar. Ini bila masalah definisi fitnah. Jadi fitnah itu secara bahasa makna berkisar dalam masalah cobaan, ujian, tes, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk kepada masalah yang kedua.
fitnah dalam ungkapan-ungkapan Al-Quran dan Sunnah. Kata-kata fitnah yang kita bahas masalah ini, fitnah dalam, karena banyak dalam Al-Quran seperti yang kita contohkan tadi, banyak kata-kata fitnah dalam Al-Quran yang diungkapkan oleh Al-Quran tapi berbeda-beda maksudnya. Nah, ini perlu kita ketahui. Jadi kita dari awal sudah mengetahui bahwa fitnah dalam bahasa Indonesia hanya sebatas menyebarkan berita bohong, isu miring, tuduhan dusta terhadap orang lain. Ini bahasa kita. Tapi bahasa Arab yang notabene-nya adalah asal dari kata-kata fitnah itu bermacam-macam maknanya. Ini adalah ungkapan-ungkapan Al-Quran tentang kata-kata fitnah dan maksud serta makna-maknanya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya ingin mengulangi kembali ya, sebab yang baru datang mungkin, tapi bisa dilihat rekamannya, bisa didengar rekamannya. Para ulama menjelaskan kepada kita bahwasanya banyak sekali ungkapan Al-Quran terhadap kata-kata fitnah. Ada yang mengatakan sampai 12 ungkapan. Bahkan ada ungkapan-ungkapan itu maknanya ada sampai 12 buah, 12 makna, atau sampai mengatakan 15 makna. Sepertinya kalau yang 15 makna itu ungkapan Al-Quran terhadap kata fitnah yang artinya, yang maknanya berbeda-beda, itu sampai 15 makna. Kata para ulama, ada yang mengatakan sampai 12. Seperti Ibnul Jauzi, ulama pada abad ke-5, ulama besar, yang karyanya begitu banyak, diantaranya apa? Talbis Iblis. Apa artinya? Tipu daya syaitan. Syaitan itu punya talbis, menyamarkan kebatilan agar orang bisa menerima, disamar-samarkan, dicampur baurkan, atau mengangkat, membungkus kebatilan itu dengan apa? Dengan kebaikan, dengan warna-warna, dengan begitu indahnya, dihiasi kebatilan itu oleh iblis di mata-mata manusia. Maka Ibnul Jauzi dalam karyanya ini membongkar bobroknya iblis dengan karangan Talbisul Iblis. Kalau kita ingin lihat bagaimana iblis menggoda manusia, menggambarkan kebatilan itu dengan indah, coba baca buku. Saya sudah terjemahkan. Sudah. Ya, perangkap setan. Perangkap setan ya. Ibnu Jauzi ini mengatakan bahwasanya fitnah dalam Al-Quran itu sampai 15 maknanya. 15 makna. Ini tidak perlu kita bahas. Kita ingin membahas, menukilkan secara bukan rinci ya, secara global saja, sebagian dari makna-makna fitnah yang diungkap dalam ungkapan Al-Quran. Di antaranya tadi yang kita bahas, fitnah yang bermakna apa? Cobaan, ujian, tes. Seperti wafatannaka futuna, innama amwalukum wa auladukum fitnah, ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi keimanan itu bukan hanya pengakuan, akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyaddun nasi balaan. Siapa? Al-anbiya. Ternyata orang-orang yang dipercayai dan diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas dari cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka lah orang yang paling banyak cobaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria, siapa tahu bagaimana dia mendapatkan cobaan dari umatnya? Dibunuh. Nabi Nuh, bagaimana ia selama kurang lebih alfasanatin illa khamsina ama dalam ungkapan Al-Quran, menggambarkan, menceritakan kepada kita Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, mengajak umatnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, meninggalkan seluruh